Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Dian Trivinita, NPM 1869100305. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu mata kuliah PLH, yang dimana PLH ini itu pendidikan lingkungan sekolah. Nah, saya di sini mengambil kelasnya kelas 4 semester 1. Fokus pembelajarannya itu ke IPA. Nah, langsung kita mulai ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu. Gimana kabar anak-anak ibu? Sehat? Nah, sehat ya? Baiklah, langsung saja. KD pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1.1 dan 1.2. 1.1 itu mengenal berbagai tanaman bunga dalam pot. 1.2 itu menyenangi tanaman bunga dalam pot. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa Ibu dapat mengenal berbagai jenis tanaman yang dapat ditanam di dalam pot. Yang kedua yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa Ibu dapat menentukan tanaman yang dapat ditanam di dalam pot berdasarkan bagian yang disenanginya. Nah, yang ketiga yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membuat perencanaan penanaman di dalam pot. Nah, yang terakhir tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat melakukan praktik penanaman tanaman di dalam pot. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Nah, sebelumnya anak-anak ibu tahu nggak apa itu PLH? Nah, bagus. PLH itu pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup ini itu suatu proses membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan secara keseluruhan dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi, serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk mendapatkan memecahkan berbagai masalah saat ini dan mencegah timbulnya masalah baru. Nah, sebelumnya anak-anak ibu pasti sudah pernah melihat orang tuanya menanam bunga di dalam pot. Sudah pernah ya? Berarti anak-anak ibu sudah paham bagaimana cara menanam bunga dalam pot. Apalagi sekarang ini orang tua atau seluruh orang tua pasti seluruh rumah pasti ada bunga. Apalagi sekarang musim bunga. Nah, baiklah, penanaman bunga dalam pot ini termasuk salah satu tanaman hias. Nah, cara menanam dan perawatan tanaman hias dalam pot itu yaitu yang pertama, memilih pot atau media tanam. Sebelum melakukan penanaman bibit, pemilihan media dan wadahnya merupakan salah satu komponen penting dalam menanam bunga karena berpengaruh besar dalam pertumbuhannya. Yang kedua yaitu memberikan lapisan pada pot. Lapisan dalam pot yang dimaksud di sini adalah sebuah memasukkan media tanam. Anak-anak ibu harus melapisi pot dengan bahan-bahan seperti batu kecil atau sabut kelapa. Nah, yang selanjutnya yaitu campurkan tanah dengan nutrisi sebagai media tanam. Nah, langkah selanjutnya kita harus
mengisi pot dengan media tanam, yakni tanah yang sudah dicampurkan dengan beberapa pupuk alami seperti pupuk kandang dan pupuk area dan selainnya. Nah, selanjutnya itu penempatan dan penggantian pot. Nah, di sini penempatan bunga pot itu harus kita lihat betul-betul. Kita harus meletakkan pot itu di bawah sinar matahari, karena tanaman jika diletak di bawah sinar matahari, tanaman kita itu akan menjadi subur. Nah, selanjutnya apa manfaat dari menanam bunga dalam pot? Banyak loh manfaatnya. Kita bahas ya. Yang pertama itu manfaatnya yaitu memanfaatkan halaman atau lahan yang sempit. Yang kedua itu menciptakan ekosistem yang sehat dan indah. Yang ketiga itu kebutuhan unsur hara, mineral, dan air dapat dipenuhi secara optimal dan efisien. Nah, di sini anak-anak ibu sudah paham kan? Nah, sebelum ibu tutup, penanaman bunga di pot itu adalah contohnya seperti bungaan, pokoknya tidak memiliki batang yang besar, itu dapat ditanam di dalam pot. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah kalau kabarnya baik. Nah, sekarang pada pagi ini kita belajar melalui daring ya. Nah, ibu harap jika anak-anak ibu keluar rumah tetap menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan membacakan KD pembelajaran yang ibu gunakan. Ibu menggunakan KD IPA 1.1 mengenal berbagai tanaman bunga dalam pot. Lalu menggunakan KD 1.2 menyenangi penanaman bunga dalam pot. Nah, ada juga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari ibu harap siswa dapat mengenal berbagai jenis tanaman yang dapat ditanam di dalam pot. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu, siswa dapat menentukan tanaman yang dapat ditanam di dalam pot berdasarkan bagian yang disenanginya. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu, siswa dapat membuat perencanaan penanaman di dalam pot. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu, siswa ibu dapat melakukan praktik penanaman di dalam pot. Nah, baiklah, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai tentang menanam bunga di dalam pot. Nah, sekarang anak-anak ibu, apakah sudah pernah menanam bunga di dalam pot, atau anak-anak ibu sudah pernah melihat orang tuanya atau tetangga di sekitar rumahnya menanam bunga di dalam pot? Apalagi di zaman sekarang orang pada sibuk menanam bunga karena lagi musim-musimnya ya. Nah, jika ada orang tuanya yang menanam bunga di dalam pot, anak ibu bisa melihat bagaimana orang tuanya cara menanam bunga di dalam pot secara baik agar penanaman tersebut bisa tumbuh subur. Dan sekarang ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu materi PLH. Nah, PLH adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak
atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif. Nah, materi kita menanam bunga dalam pot. Nah, tanaman bunga dalam pot termasuk tanaman hias yang digemari banyak orang. Menanam bunga di dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Tanaman bunga dalam pot dapat memberi keindahan jika diletakkan di halaman rumah, kantor, atau sekolah. Apa saja bunga yang bisa ditanam dalam pot? Bagaimana cara menanamnya? Tentu saja anak-anak ibu bisa mempraktekkannya di rumah ketika orang tuanya menanam bunga di rumah. Nah, tentu anak-anak ibu sudah pernah melihat halaman sebuah rumah yang banyak ditanami tanaman dan bunga-bunga. Halaman rumah itu akan menjadi indah, terlihat segar dan asri. Selain membuat lingkungan rumah menjadi asri, tanaman juga bisa membuat udara di sekitar rumah menjadi segar. Tanaman mampu menyerap gas-gas di udara seperti gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida termasuk gas yang menjadi penyebab polusi. Gas karbon dioksida tersebut diserap oleh tanaman dan diubah menjadi oksigen dalam proses fotosintesis. Nah, kita menggunakan tanah di halaman rumah untuk menanam tanaman. Kita bisa menanam berbagai macam tanaman di halaman yang luas. Namun, bagaimana jika halaman rumah kita sempit dan terbatas? Dengan halaman yang sempit, kita juga masih bisa menanam tanaman yang kita inginkan. Salah satu caranya adalah dengan menanamnya di dalam pot. Nah, menanam tanaman di dalam pot memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan menanam tanaman di dalam pot adalah: 1. Membuat suasana lingkungan rumah menjadi asri dan lebih indah. Yang kedua, dengan menanam di dalam pot, tanaman dapat diatur dengan baik. Yang ketiga, tanaman yang ditanam di dalam pot dapat diletakkan di tempat yang kita inginkan, seperti di teras rumah, di dalam ruangan, atau bisa juga digantung. Nah, yang keempat, desain pot dengan berbagai bentuk dan warna yang menarik dapat menambah keindahan. Yang kelima, pot bunga tidak bersifat permanen atau tetap sehingga dapat dipindahkan dengan mudah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu, yaitu tugasnya anak ibu menanam bunganya tuh terserah anak ibu mau menanam bunga apa, lalu tanamannya tuh ditanam di pot, atau bisa juga anak ibu nanamnya di halaman rumah, tidak memakai pot tapi tanahnya yang bagus ya, seperti tanah hitam bisa juga. Nah, anak ibu nanti bisa lihat perkembangan bunganya bagaimana ya. Kalau berkembang bunganya ditulis ya, bagaimana perkembangan bunganya setiap hari, setiap minggu. Nah, anak ibu bisa juga didampingi sama orang tuanya bagaimana cara penanaman yang baik. Nah, pengumpulan tugasnya ibu beri waktu 2 minggu. Nah, jadi tugasnya yaitu anak-anak ibu mengamati bagaimana perkembangan bunga setiap hari dan sampai 2 minggu ke depan pengumpulannya, bagaimana perkembangan bunganya. Nah, apakah di sini anak-anak ibu ada yang belum paham? Oh, bagus kalau semuanya sudah paham. Berarti semuanya anak-anak ibu sudah mengerti bagaimana cara menanam bunga di dalam pot ya. Nah, anak-anak ibu jangan lupa tugasnya dibuat ya. Nah, sekian. Jika ada kesalahan dari ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, di sini kita akan mempelajari pembelajaran melalui daring. Ibu akan membagikan sebuah video atau simulasi pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran PLH. Yang mana pembelajaran PLH ini yaitu tentang pendidikan lingkungan hidup mata pembelajaran IPA. Di sini ibu akan mengambil KD 1.1 mengenal berbagai tanaman
bunga di dalam pot, dan KD 1.2 yaitu menyenangi penanaman bunga di dalam pot, di mana tujuan pembelajarannya yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat mengenal berbagai jenis tanaman yang dapat ditanam di dalam pot. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menentukan tanaman yang dapat ditanam di dalam pot berdasarkan bagian yang disenanginya. Tujuan yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membuat perencanaan penanaman di dalam pot. Dan tujuan yang terakhir yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat melakukan praktik penanaman tanaman di dalam pot. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apakah itu pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Pembelajaran lingkungan hidup yaitu upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif. Nah, di sini kita akan memasuki materi pembelajarannya, yaitu tentang penanaman bunga di dalam pot. Nah, di sini anak-anak ibu pasti sudah pernah menanam bunga ya, apalagi kita sekarang belajar menggunakan daring, bisa belajar menanam bunga di rumah bersama orang tuanya. Dan di sini tanaman bunga dalam pot termasuk tanaman hias yang digemari banyak orang. Menanam bunga di dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Tanaman bunga dalam pot dapat memberi keindahan jika diletakkan di halaman rumah. Dan apa saja tanaman yang bisa ditanam di dalam pot? Di sini kita bisa mencari materi itu menanam pot di dalam bunga, dan halaman bunga itu akan menjadi terlihat segar dan asri. Selain membuat lingkungan hidup menjadi asri, tanaman juga bisa membuat udara di sekitar rumah menjadi segar. Tanaman mampu menyerap gas-gas yang ada di udara, seperti gas karbon dioksida. Hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah, kelas 6C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelompok 5 akan melakukan simulasi mengajar pendidikan berbasis lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak semua. Baik, sebelum belajar coba dilihat di sekelilingnya. Kalau ada sampah diambil, baik itu sampah plastik, kertas, dibuang ke tong sampah yang telah disediakan. Nah, sudah. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu agar pembelajaran kita tercapai dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau memberikan masukan atau saran. Selama pembelajaran, Ibu harap anak-anak memperhatikan agar bisa mudah dimengerti dan tetap jaga kesehatannya ya. Nah, anak-anak semua tahu nggak kita hari ini belajar apa? Oke, hari ini kita belajar IPA. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mengenal berbagai jenis tanaman yang dapat ditanam dalam pot. Nah, setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menentukan tanaman yang dapat ditanam di dalam pot berdasarkan bagian yang disenanginya. Setelah itu, mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat membuat perencanaan penanaman di dalam pot. Nah, kemudian setelah mendengar penjelasan dari guru,
siswa dapat melakukan praktik penanaman tanaman di dalam pot. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, intinya ibu mau nanya sama anak ibu, apakah anak ibu pernah menanam bunga di dalam pot atau bahkan pernah melihat orang tuanya menanam bunga di pot? Karena kan saat ini kan lagi musim-musimnya tuh menanam bunga. Apakah Anda pernah melakukannya? Baik, pernah semua berarti ya. Sebelum ibu menugaskan kalian untuk mengamati sebuah bunga atau yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita, ibu akan menjelaskan dulu terlebih dahulu ya. Tanaman bunga di dalam pot itu kan merupakan tanaman hias yang digemari banyak orang. Nah, menanam bunga di dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas karena dia menggunakan pot lahan sempit pun kebanyakan orang juga bisa menanamnya kan, disusun dengan rapi. Nah, tanaman bunga dalam pot dapat memberikan keindahan jika diletakkan di halaman rumah, kantor, ataupun di sekolah dan sebagainya. Nah, halaman rumah yang banyak ditanami tanaman dan bunga-bunga itu menjadi terlihat segar dan asri. Selain membuat lingkungan rumah menjadi nyaman, tentram, dan sangat enak dilihat oleh mata kita ya. Nah, pada umumnya kita menggunakan tanaman di halaman rumah untuk menanam tanaman. Kita bisa menanam berbagai macam tanaman di halaman yang luas, namun bagaimana jika halaman rumah kita sempit dan terbatas? Nah, solusinya tadi kan bisa menanamkan dalam bentuk pot, dalam bentuk polimer juga bisa, atau menggunakan bahan-bahan bekas untuk dijadikan sebagai potnya. Nah, dengan halaman yang sempit, kita juga masih bisa menanam tanaman yang kita inginkan. Salah satu caranya itu dengan menggunakan pot. Nah, karena materinya penjelasan kurang banyaknya ibu telah jelaskan, ibu minta Ananda semua untuk mengamati perkarangan yang ada di kelas, di sekitar kelas kita, baik itu di depan kelas, di depan kantor, dan di halaman sekolah kita. Nah, apakah ada tanaman yang ditanam di dalam pot? Nah, banyak ya tanaman yang kita temui di lingkungan sekolah kita. Baik itu ada tanaman bunga kaktus, bunga apa tuh lagi ya tuh ya? Bunga keladi dan selain sebagainya. Nah, setelah itu ibu mau, setelah mengamati jenis-jenis tanaman yang ada di lingkungan sekitar kelas 1 sekolah kita, kemudian Ananda ibu semua mempresentasikan hasil temuannya secara kelompok ya. Tadi kan kelompoknya sudah kita bagi. Nah, kemudian kelompok lain memberikan sanggahannya, bebas memberikan komentarnya atau tambahan terhadap presentasi kelompok lain sebelum ditutupnya presentasi. Nah, kemudian Ananda semua mengisi kertas kerja sebagai tes secara individu tentang materi yang telah disampaikan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu harap Ananda semua mengerti. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, ibu mau memberi kalian masukan atau pesan dan kesan. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang mengamati menanam bunga di dalam pot kan. Nah, ibu harapkan Ananda semua dapat menerapkannya di rumah masing-masing dengan menanam bunga di dalam pot. Tidak harus membeli pot dan polybag. Kita bisa menggunakan alat-alat bekas untuk dijadikan pot untuk menanam bunga. Contohnya itu kan bisa kan, ibu kita kan sering kayak membeli minyak gitu kan, jadi kan tempatnya itu bisa kita manfaatkan sebagai potnya. Jadi Ananda jangan sampai hanya di sini saja, bisa diperdalam lagi atau dijalankan tugasnya di rumahnya masing-masing. Karena kan kalau kita menanam bunga, rumah kita tuh menjadi indah, bersih, nyaman. Jadi kan kita merasa nyaman tinggal di situ. Nah, ibu harap Ananda semua dapat menjalankannya. Nah, dan ibu berpesan sama Ananda semua, tetap menjaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Nah, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai, dan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu pun bahasaku sendiri.